lagi sama saya, Liona. Yuk kita ngeletek dan ngulik Yani Wibowo. Halo. Ya, jadi Yani ini salah satu pedagang di dulu salah satu pedagang di pasar sebelah toko saya, makanya saya kenal. Tapi terdampak pandemi ini juga ya. Ya. Tapi sekarang juga makanya nggak ada lapak di pasar, tapi bisa survive gitu. Nanti kita cari tahu bersama ini gimana dia bisa masih agak berisi ya, masih bisa senyum, masih bisa gerak. Kita kulik bersama tips dan triksnya kalau terdampak pandemi secara kayak langsung itu bisa apa kita. Nah ini aku tanya dulu nih, sekarang ngapain? Kan nggak ada lapak di pasar, dulu ada ya? Terus nggak ada, terus sekarang ngapain? Sebenarnya pasar itu kan pertama kali tidak ada lapak adalah ketika kejadian kebakaran. Oh iya. Itu kan kejadian kebakaran sebelum COVID. Jadi malah tahun 2018 ke 19 ya, itu bulan Oktober akhir itu terjadi kebakaran yang nggak disangka-sangka sama orang pasar Legi, langsung habis bersih. Sampai semua pedagang di sana tuh bahkan nggak bisa mindahin tempat-tempatnya, apa barang-barangnya, terus habis itu stoknya di situ semua habis. Dan semua pada ngeliatin dari arah jauh gitu bilang, aduh barangku, sambil menangis gitu. Saya juga yang punya kios di seberangnya, yang di seberangnya saat itu juga sempat gimana nih nolonginnya. Habisnya apinya tuh 3 hari nggak padam-padam. Masih ada baranya di dalamnya. Iya, dalam keadaan kayak gitu jelas aja para pedagang yang ada di pasar Legi itu langsung jatuh. Maksudnya beberapa tuh langsung nggak bisa buka toko lagi karena kerugiannya tuh cukup besar. Sampai akhirnya mereka itu ya berpindah profesi, ada juga yang ngutang bank, ada yang jual mobil, jual rumah, dan bahkan yang sampai sekarang jualan di emper-emper. Di emper tokonya orang, masang meja sama kursi doang. Itu kan kejadiannya sebelum COVID. Dan ternyata nggak disangka setelah beberapa bulan kemudian terjadi COVID. Dan itu 2009 ya itu ya? Kebakarannya 2009. 2019, terus 2020-nya itu Maret, Februari. Ya, jadi cuma terpaut 3 atau 4 bulan ya Liona. Waktu itu juga Liona tuh sempat bantuin saya loh sama teman-teman gotong-gotong barang. Terus habis itu bantuin teman-teman yang kebakaran itu banyak banget. Ternyata Liona tuh juga punya banyak teman di pasar Legi. Nah terus dia datang malam-malam itu langsung bantu angkat-angkat, bantu gotong-gotong yang barang-barang berat itu. Jadi Liona tuh termasuk cewek yang perkasa. Oh iya. Terus gimana kalau udah nggak punya lapak tuh gimana ya Lionanya udah? Kan itu kan banyak banget barang yang hilang waktu itu. Terus ternyata setelah COVID itu juga banyak juga yang semakin drop penjualannya ya kan. Karena kan orang waktu di masa-masa pertama kali COVID tidak berani keluar, bahkan jalan-jalan konsumsi ya kan. Jalan-jalan aja kosong melompong kan. Kita jam 7 malam udah kayak kota mati Solo itu waktu itu. Selama 2 minggu. Pemerintah cuma janjiin udah 2 minggu aja nggak usah keluar rumah. Tapi lihat aja drop banget gitu. Bahkan orang-orang yang jualan di pinggir jalan, wedangan itu juga ikut tutup kan, karena dikejar-kejar satpol. Dan itu berdampak banget sama orang-orang pasar Legi, karena mereka belanjanya pasti ke pasar Legi. Resto tutup, acara nggak boleh. Pasti kan konsumsi masyarakat intinya turun juga. Ya, pasar-pasar tuh kan jadinya juga berdampak. Dulu yang resto-resto pesennya ke pasar Legi itu jumlahnya banyak, tiba-tiba jadi sedikit. Karena ya itu, waktu itu pemerintah benar-benar cuma 2 minggu nggak boleh buka di atas jam 7 malam. Itu benar-benar padahal orang baru pulang kerja jam 6. Jadi orang tuh susah gitu loh, karena pasar tuh juga nggak bisa buka sampai pagi. Jadi ketika keadaan mereka udah ngemper di jalan, masih ditambah PPKM waktu itu benar-benar ngerasa berat banget. Orang-orang akan ngerasa ngeluh, aduh pendapatan saya semakin lama semakin sedikit Mbak. Soalnya tuh udah kayak gini kok. Ya udah pasar Leginya nggak ada tempat, nggak ada lapak. Masih kebakaran kan waktu daruratnya itu. Daruratnya aja nggak cukup. Iya, daruratnya itu aja sampai
penuh-penuh dipakai orang, Dan nggak itu juga masih strategis. COVID. Jadi Iya, benar-benar sulit. susah banget waktu itu keadaannya. Nah, terus akhirnya mereka bertahan dengan cara itu jualan di emperan. Terus habis itu mereka itu mencegat pembelinya dia yang dulu-dulu di tengah jalan Pasar Legi. Jadi Pasar Legi itu untuk orang jualan dengan display meja dan kursi saat itu. Karena mereka nggak punya lapak, mereka nggak punya tempat, barang mereka banyak, yang bisa dibawa cuma sedikit. Jadi cuma sekitar 2-3 aja yang dibawa, dipakai meja dan kursi, dan mereka jualan di tengah jalan. Gitu, terus ada yang teman-teman kita juga ada yang kayak punya gudang, punya rumah di sana, terus nanti ngoper-ngoperin ya, bolak-balikin gitu ya. Iya. Itu benar-benar capek sih. Ya gitulah, kalau itu yang awal-awal ya. Terus kemudian kan pemerintah mulai bantu dengan pembuatan pasar darurat itu. Ya walaupun kondisinya seperti itu. Tapi ya masih bisa menaruh barang. Akhirnya mereka bisa bertahan, mereka bisa menjalankan sampai sekarang gitu. Walaupun sentik-sentik ya. Itu tadi ya, sentik-sentiknya itu sampai benar-benar kayak orang sesak nafas gitu. Iya, kalau mereka kan benar-benar harian. Dan ya namanya pasar itu setahu saya ya marginnya juga tipis ya kan, cuman bisa ngambil berapa persen, nggak bisa berkali lipat. Soalnya marginnya tipis, kalau satu hari ini pemasukannya sedikit sekali selama pandemi, konsumsi masyarakat turun, nah, gimana itu kelanjutannya? Apa bisa survive? Kalau dari Cieni sendiri, caranya dulu bisa meningkatkan ya penjualan, apalagi pertama udah kena kebakaran gitu, meskipun di seberang pasarnya. Terus saat ini jadi langkahnya apa untuk bisa tetap hidup? Ya kalau untuk yang jualan di Pasar Legi itu kan tergantung range-nya ya, ada yang tua, muda, sampai menengah gitu, yang masih sekolah juga ada. Nah kalau yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang orang zaman kuno itu ya juga susah ya, kesusahan, karena mereka kan tradisional banget penjualannya. Jadi sistemnya cuma jual online. Beli, orang datang kita jualin. Harga murah kita cari di desa, kita jual ke kota lebih mahal kayak gitu. Nah jadi mereka memang cukup kesulitan ya, sampai akhirnya tuh ya mereka belajar berdiri sendiri. Maksudnya cari baku lagi, cari pembeli lagi, cari supplier lagi ke desa-desa yang lebih murah, dan akhirnya dijual lagi ke pasar. Ada yang bisa bertahan sampai sekarang, ada juga yang enggak. Jadi maksudnya udah hilang, nggak tahu kemana. Nah itu kan menyedihkan. Nah kalau misalnya yang muda-muda, mereka sekarang semua belajar online. Karena kan orang sekarang udah mulai juga ngerasa takut was-was ke pasar nih, apalagi PPKM yang kedua ini parah banget ini. Maksudnya tuh mereka tuh sampai yang mall tutup, terus rumah makan tutup, terus semuanya keadaan juga kayak gini. Boleh makan di tempat sampai tutup. Ya, rumah sakit penuh. Nah ini kan mereka juga jadi ngerasa takut keluar rumah karena ngelihat keadaannya kok kayak gini gitu. Nah pasar-pasar mulai jadi sepi lagi. Nah kebanyakan orang yang misalnya muda ataupun yang sebaya kita gitu, mereka masih bisa belajar teknologi dengan menggunakan aplikasi online. Nah, aplikasi online yang diajak kerja sama kita itu memang bisa meningkatkan penjualan. Karena ketika orang yang takut keluar ataupun malas keluar itu cukup mencet aja aplikasi online, terus minta dibelanjain di Pasar Legi ini. Dan tukang drivernya itu tinggal datang ke kita, terus habis itu tinggal pesan, oh ini ada yang pesen ini. Jadi kita tinggal kasih jualan itu ke mereka. Tapi kalau untuk yang tua-tua itu pun nggak bisa ya kayak gitu. Jadi mereka cuma berjualan tradisional di pasar. Nah itu susahnya sih kalau aku bilang. Gimana caranya kita itu menerapkan teknologi sama orang yang berusia lanjut itu. Kalau saya bilang mungkin itu solusi yang bisa dipikirkan gitu loh bareng-bareng buat kita. Gimana kita itu ngajarin mereka, ataupun kita bisa mengaplikasikan aplikasi online buat mereka supaya jualan mereka itu juga merata. Maksudnya ada yang beli gitu loh, nggak cuma jualan
Nggak cuma yang muda-mudi aja yang dapat, tapi juga yang usia lanjut, yang maksudnya yang Ya, tua-tua itu banyak juga ya. ekonominya tuh bisa merata, mereka bisa dapat pendapatan yang meningkat gitu loh. Gitu sih. Bisa. Kita pikirkan gini untuk kedepannya gimana nih. Kalau dari petani sama di beberapa pasar saya tahu sih ada yang menawarkan aplikasi ya kayak hub gitu, aplikasi yang memang menghubungkan dari pelanggan langsung dengan bisa petani, distributor, pengepul sayur-sayur gitu. Ada, cuman yang langsung di pasar-pasar ini ya terutama ini masih kelihatannya belum terjamah juga. Iya. Ya sih, penting juga. Nah, jadi salah satu triksnya Yeni sendiri ini berarti dengan mendigitalkan dan mengonlinekan ya, cara berdagang barang-barang yang ada. Nah, jadi malah bisa lebih banyak dong, nggak cuman misalnya dulu di lapak cuman kacang tanah, satu lapak penuh kacang tanah. Kan sekarang apa aja bisa disimpan, apa aja bisa diunggah di post gitu. Oh, jadi barangnya jadi makin macam-macam dibandingkan kayak dulu. Betul. Oh, keren juga. Terus kayak selain ya ini kan orang biasanya jualan di pasar, bisa nggak jual, kalau bahasa bisnisnya itu B2B, business to business. Jadi kayak nggak langsung ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang belanja untuk harian, bisa nggak kayak ke resto, ke catering, ke perusahaan, atau bahkan ke kantor atau gimana? Ya itu biasanya sekarang kan karena para pedagang juga udah punya handphone ya, saya bilang. Jadi kemungkinan kalau B2B itu mereka bisanya lewat handphone, belum lewat aplikasi, karena mereka kan belum teredukasi dari aplikasi itu. Ini mereka cuma lewat online, lewat WhatsApp ataupun lewat SMS, lewat telepon. Tapi ya itu mereka pembelinya mungkin ya tertentu itu aja gitu loh. Jadi kurang luas ya pasarnya mereka ya. Ya kalau saya bilang perlu diluaskan lagi. Nah itu ya perlu digitalkan juga barang-barang mereka gitu loh. Dan mereka kalau buka lapak cuman buka meja atau di lapak daruratnya kan nggak mikir kayak pelangganku yang ini dari restoran ini, pelangganku yang ini dari toko di mana gitu kan, nggak mikir juga. Pokoknya kan mereka udah biasa didatengin orang tua tuh, pokoknya ya aku buka di sini datang. Oh ya, jadi kayak jemput bola juga, kayak bisa nawarin restoran gitu ya. Sekarang bisa di WA, di SMS, ini saya buka di sini Bu, bisa diambil atau saya anter gitu. Jadi kan mereka yang takut ke pasar bisa dapat juga barangnya lewat aplikasi ataupun lewat itu. Atau kerjasama dengan catering saya. Iya. Ini jadi promosi nih, jualan nih. Nah, ya, jadi memang ya ini salah satu supplier, salah satu pemasok di catering dan pabrik saya. Dan barang-barangnya juga lengkap, murah. Bisa check out link in bio. Iyalah. Ya, nanti. Lalu ini untuk pesan buat teman-teman ya, mau muda mau tua, yang pedagang-pedagang pasar nih yang terdampak pandemi ini, ada pesan-pesan apa supaya ya semangat atau bisa meningkat lah taraf hidupnya, penjualannya teruslah nanti bisa taraf hidupnya meningkat. Pesan dan kesan ya. Pesan-pesan. Ya kasih tips ya, nggak apa-apa. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Gitu ya nggak apa-apa. Kemarin itu tuh ada beberapa kelompok pemuda-pemudi ya. Ini juga saya kenal, bahkan sudah punya kontaknya. Tuh bikin paguyuban berbagi sayur. Jadi dia tuh bikin hashtag berbagi sayur. Mas Andre ini yang sebutannya Mas Andre gitu ya. Itu dia tuh kan berdagang juga di pasar legi. Dia tuh ngalamin dampak besar banget tuh kemarin pas PPKM selama 2 minggu. Karena dia tuh bilang nggak ada orang yang berani ke pasar. Dan jalan-jalan tuh kan ditutup, termasuk jalan dari arah Ganep itu kan ditutup. Itu kan bener-bener yang jualan sayur dari arah Ganep ke depan itu semuanya udah digeser, nggak tahu kemana kan. Ikan jadi, juga udah nggak ada nih kalau malam. Iya, makanya itu kan
itu kan semua udah nggak tahu kemana itu pedagangnya. Nah, ketika Mas Andre ini merasakan dampaknya PPKM, dia itu bikin kayak paguyuban berbagi sayur, dan di mana orang ini selain membantu orang lain juga meningkatkan penjualan pedagang sayur yang ada di Pasar Legi ini dengan cara yaitu dia membeli beberapa barang-barang ataupun sayur-sayur yang ada di Pasar Legi, terus kemudian dibagikan sama orang-orang yang isoman. Nah, ketika saya ikut join ke sini, itu tuh benar-benar luar biasa gitu loh. Dia itu setiap hari memberikan 50 bungkus sayur beserta tempe, tahu, dan lauknya kepada para isoman-isoman. Mulai dari Solo, Sragen, Klaten, sampai ke Wonogiri. Jadi sampai sana mereka naik motor, terus ngumpulin barang-barangnya di Pasar Legi itu jam 4 pagi dan dikirim ke rumah-rumah, per rumah loh, bukan ke per RT. Jadi setiap rumah akan dapat satu. Nah, di sini itu benar-benar menyemangati orang Pasar Legi gitu loh. Ketika mereka itu penjualannya tuh udah drop banget, sampai kadang-kadang buang sayur itu kan kalau sayur udah lewat hari pasti harus dibuang. Dan orang ini bilang, tenang aja, nanti pasti ada yang nampung. Nah, kita ini nggak cuma hanya menyemangati, tapi kita itu mulai membangun network, membangun kayak jaringan yang dimana kita itu bisa saling membeli. Jadi nggak cuma kita itu dapat barangnya, tapi kita juga menolong orang-orang yang di Pasar Legi itu barangnya terjual. Jadi ketika kita membagi sama orang banyak yang ada di desa-desa ataupun yang isoman-isoman di kota-kota ini, kita meningkatkan juga penjualan orang-orang yang ada di Pasar Legi itu. Jadi program seperti ini saya bilang harus ditingkatkan. Mutualisme lah ya. Ya, benar. Mutualisme banget. Jadi selain bantuin orang isoman, tapi kita juga meningkatkan penjualan orang Pasar Legi supaya sayurnya nggak kebuang gitu. Jadi saya pikir ini perlu ditingkatkan, bahkan perlu bikin semakin banyak grup yang seperti itu. Dibesarkan, diworo-worokan juga. Diworo-worokan juga. Kan kita nggak tahu ini diperpanjang lagi atau enggak nih. Ya itu. Diperpanjang lagi kan kasihan. Pedagang-pedagangnya nanti gimana nasibnya. Nah, jadi intinya kita juga menyemangati orang Pasar Legi juga, bilang ini pasti nanti ada yang nampung kok gitu untuk isoman-isoman, tapi kita juga harus semakin memperbesar network ini gitu loh, karena kita memperbesar network ini kita jadi akan membantu orang Pasar Legi juga yang nggak punya aplikasi-aplikasi online itu, yang udah lanjut usia, yang nggak mudeng aplikasi, yang nggak mudeng handphone, itu akan sangat terbantu dengan adanya paguyuban berbagi sayur ini. Jadi ya pesan dan kesannya bantulah kami, semangatilah kami yang grup ini supaya semakin tersebar di sosmed, supaya grup yang berbagi sayur ini benar-benar bisa menolong para pedagang dan juga para isoman gitu. Jadi program berbagi sayur. Ya, kita bisa nge-teks mereka berbagi sayur Solo, Pasar Legi untuk warga. Gitu. Terima kasih banyak sudah berbagi sama saya dan juga teman-teman yang nonton, dan semoga kita juga bisa saling berbagi dan membantu. Tadi bisa dari berbagi sayur ya, juga banyak cara yang lain. Yang pasti kita sekurang-kurangnya kita, semepet-mepetnya kita tetap ada kelebihan. Nggak harus materi, tapi tetap ada kelebihan dari diri kita sendiri. Salah satunya juga menyalurkan yang berkelimpahan yang banyak ini tadi juga bisa tetap disalurkan. Terima kasih banyak ya nih. Kita sampai ketemu lagi dan semoga bisa membantu itu tadi ya, pedagang-pedagang yang lanjut usia itu tadi. Iya, kita akan garap bareng. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ngeletik dan Ngulik selanjutnya.